warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, izinkan saya memaparkan makna pasar secara sederhana, yakni merupakan sebuah tempat pertemuan antar penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian. Pasar adalah sebuah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau pembeli dan penawaran, yakni penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya, yang mana pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Dan penjual termasuk juga industri menawarkan hasil produksi atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya. Sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum, semua orang atau industri akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara penjual dan pembeli atau antar keduanya. Sekarang bagaimana sih keadaan pasar pada zaman Rasulullah SAW? Yakni keadaan pasar pada zaman itu sangat memegang peran penting, termasuk dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW. Yakni ketika itu Nabi pada usianya yang berumur 7 tahun ikut pamannya untuk melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dan dari sinilah ilmu-ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri maupun dengan modal hasil bermitra, ataupun baik dengan sistem mudharabah maupun musyarakah, dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Yang berkali-kali Nabi Muhammad SAW terlibat dalam urusan dagang ke luar negeri seperti Syam, Syria, Yaman, dan lain-lainnya, dengan membawa modal dari Khadijah, yakni istri beliau. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang profesional, dari selalu menjunjung tinggi kejujuran hingga beliau disematkan julukan yang namanya Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Hingga pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai oleh Rasulullah SAW, hingga beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi selama kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan tidak disertai dengan dorongan monopolistik atau monopoli politik, tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW untuk tidak menghormati harga pasar. Hingga pada saat itu para sahabat pun berkata kepada beliau, "Ya wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang kalian tidak menentukan karena kezaliman dalam hal darah dan tahta." Tentunya dalam hadis tersebut jelas bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah ketentuan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mekanisme pasar Islam yang sebenarnya yakni memandang bahwa pasar negara dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Karena terkadang pasar yang berjalan fair akan sering tertindas dengan sistem-sistem yang menguntungkan dari kelompoknya sendiri pada saat ini. Namun konsep
pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW, yakni yang berbunyi, hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah Musair atau Maha menetapkan harga, Al-Qabid, Al-Basit, dan Ar-Razik. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah, nyawa, dan harga. Hadis riwayat Hamzah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sekarang kita harus mengetahui mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut, yakni yang pertama adalah pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Lalu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Lalu yang keempat, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu sebuah imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Lalu yang kelima, permintaan Islam mencakup hal-hal berikut, yakni permintaan hanya untuk barang halal dan thayyib. Lalu yang kedua, tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Lalu yang terakhir, permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Lalu penawaran Islam mencakup hal-hal berikut, yakni hanya barang halal dan thayyib yang diproduksi. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost, benefit di dunia saja, tapi juga di akhirat. Lalu yang terakhir, perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Market imperfection atau efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, yakni adalah kekuatan pasar yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Lalu yang kedua, eksternalitas aktivitas konsumsi atau produksi yang memengaruhi pihak lain tidak tercermin di pasar. Yang ketiga, informasi tidak sempurna menyebabkan efisiensi dalam permintaan dan penawaran. Yang keempat, dalam Islam, ketidaksempurnaan di atas diakui dan ditembangkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya rekayasa supply dan demand, bai najasi, produsen menyuruh pihak memuji produknya atau menawar dengan harga tertinggi sehingga orang akan terpengaruhi. Yang ketiga adalah ihtikor, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Lalu yang keempat, tadlis atau penipuan. Yang kelima, talaki ar-rukban, pedagang membeli barang penjual sebelum masuk kota. Yang keenam, guban fahisyih, menjual di atas harga pasar. Lalu pada prinsipnya, pasar-pasar Islam yakni sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan norma dan yang terkait dengan masalah pasar dengan fungsi di atas. Pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzolimi pihak lain. Baik, sekarang kita masuk pada konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip yang ada. Yang pertama adalah ar-ridho. Ini segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Yang kedua, persaingan sehat atau fair competition. Yang ketiga, kejujuran atau honesty. Dan yang keempat adalah keterbukaan atau transparency serta keadilan atau justice. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita tarik di sini adalah pasar adalah sebuah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan, yakni pembeli, atau penawaran, yakni penjual untuk setiap jenis barang dan jasa atau sumber daya.
Dan juga pasar merupakan hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.